Sosok tubuh itu terlihat udah sangat mengerikan dan sirup merah mengalir membasahi hampir keseluruhan dari ruangan kamar Anggita Putri. Halo rekan-rekan sejawat, gimana kabarnya hari ini? Tentu baik-baik aja ya. Kali ini, AA mau ngebahas sebuah kasus di luar nalar pikiran yang terjadi kepada seorang wanita dan memiliki banyak penggemar atau pengikut di salah satu media sosial. Meskipun dia memiliki banyak penggemar, sayangnya nih ya, wanita tersebut ditemukan dengan keadaan tanpa sehelai kain pun, dalam kondisi menyeramkan, dan ditemukan bercak putih di area bawah miliknya. Sebelum menuju kasusnya, AA mau ngasih tahu nih lur, kalau AA upload video itu di hari Rabu, Jumat, dan Sabtu pukul 2 siangnya, jadi 3 kali dalam seminggu. Dan jangan lupa like, share, subscribe channel ini, serta jangan lupa nyalain tombol lonceng notifikasi, biar kalau ada video baru, kalian gak akan ketinggalan. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita gaskan ke case-nya. Wanita yang menjadi korban atas kegilaan itu bernama Sela Anggita Putri, berusia sekitar 20 tahunan dan bertempat tinggal di Kecamatan Koja, Provinsi Jakarta. Kejadian yang mengerikan itu berawal ketika salah satu teman dari Anggita Putri yang memiliki nama samaran Dwi Andini merasa curiga kepada salah seorang pria yang menjadi pelanggan dan memesan Sela temannya itu untuk melayaninya. Entah apa yang dirasakan oleh Dewi Andini, dirinya seperti merasa ada sesuatu yang janggal saat melihat sosok pria yang masuk ke dalam kamar indekos dari Anggita Putri. Perasaan dari Dwi Andini ini pun sebenarnya gak berdasar apapun, namun firasatnya menyebutkan bahwa pria itu memiliki aura jahat terhadap temannya. Akan tetapi karena pria itu udah berada di dalam kamar Sela, pada akhirnya Dwi Andini gak mengungkapkan firasat buruknya terhadap temannya. Terlebih saat itu malam udah hampir subuh, dan dirinya udah sangat kelelahan sehabis melayani beberapa pelanggan. Dwi Andini pada saat itu kemudian memutuskan untuk tidur dan melupakan firasat buruknya terhadap pria yang saat itu udah berada satu kamar dengan Anggita Putri. Keesokan harinya, Dwi Andini kemudian terbangun dan mencoba untuk mengirim pesan kepada Anggita Putri. Namun pesan yang terkirim gak mendapatkan balasan dari temannya. Dirinya kemudian menelpon Anggita Putri hingga berkali-kali dan tetap gak kunjung dijawab olehnya. Dwi Andini merasa ada sesuatu yang gak beres. Dia selanjutnya menggedor pintu dari Anggita Putri, namun gak juga mendapatkan jawaban. Saat itu, Dwi benar-benar merasa panik, karena ketika mengintip dari jendela kamar, dia melihat samar-samar sosok tubuh dari Anggita yang udah gak berdaya. Dengan keadaan yang cemas dan panik luar biasa, kemudian dia meminta pertolongan ke beberapa penghuni indekos untuk segera mendobrak pintu kamar dari temannya itu. Hingga akhirnya, beberapa menit selanjutnya, kamar itu berhasil terbuka dan sosok dari Anggita Putri terlihat dengan sangat jelas. Sosok tubuh itu terlihat udah sangat mengerikan dan sirup merah mengalir membasahi hampir keseluruhan dari ruangan kamar Anggita Putri. Dwi Andini dan beberapa penghuni kos yang lain sontak langsung terkejut dan gak percaya dengan apa yang baru aja mereka lihat. Dwi juga menjerit dengan keras. Dirinya benar-benar merasa ketakutan melihat penampakan yang mengerikan. Beberapa bekas memar terdapat di tubuh Anggita Putri. Lehernya juga hampir terbelah dan ditemukan dalam keadaan tanpa sehelai kain pun. Salah satu penghuni kamar indekos tersebut kemudian cepat-cepat melaporkan atas kejadian yang mengerikan itu ke pihak berwajib. Dan gak butuh waktu yang lama, beberapa pihak polisi kemudian sampai di lokasi kejadian. Mereka selanjutnya memeriksa kamar indekos dari Anggita Putri dan mengamankan tubuhnya untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam. Pihak kepolisian juga meminta keterangan dari beberapa saksi, termasuk para penghuni indekos yang berada di sekitar kamar korban. Dari beberapa saksi itu, pihak kepolisian mendapatkan keterangan awal bahwa hampir keseluruhan penghuni indekos di Desa Lemah Mekar, Kabupaten Indramayu
adalah para pekerja pemuas nafsu birahi para lelaki. Dan selanjutnya pihak kepolisian menutup tempat indekos tersebut dan meminta para penghuni itu untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. Dari keterangan yang mereka dapatkan terkait kasus dari Anggita Putri, pihak kepolisian menyimpulkan bahwa terduga pelaku adalah seorang pria yang terakhir kali bersama korban sewaktu masih hidup. Terduga pelaku itu diketahui juga pernah beberapa kali bertemu dengan korban di kamar indekos tersebut. Nggak lebih dari 1 hari, pihak kepolisian berhasil mendapatkan identitas dari pria tersebut. Mereka selanjutnya dengan cepat melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap pria yang menjadi terduga pelaku. Pria yang berusia sekitar 38 tahun itu ditangkap tanpa perlawanan di tempat persembunyiannya di daerah Indramayu. Pihak kepolisian selanjutnya membawa pria yang bernama Lukman Hakim itu ke kantor kepolisian di wilayah Jawa Barat. Atas aksi yang dirinya lakukan itu, Lukman Hakim mengakui semua perbuatannya terhadap korban. Dirinya mengaku bahwa merasa sakit hati karena udah dihina dengan kata-kata yang kasar oleh gadis berusia 20 tahun itu. Pelaku berterus terang di kantor kepolisian bahwa dirinya sebenarnya udah bertemu dan memesan Anggita Putri sebanyak 3 kali. Pertemuan itu terjadi atas transaksi persetubuhan antara mereka berdua. Lukman Hakim mengungkapkan bahwa dia mengenal korban di sebuah aplikasi media sosial. Pada saat itu, Lukman sedang mencari kehangatan dari seorang wanita dan dirinya mengirim pesan kepada Anggita Putri untuk bertransaksi atas hubungan terlarang. Pertemuan pertama dan pertemuan kedua di antara keduanya berakhir dengan manis. Lukman Hakim merasa terpuaskan karena bisa menikmati tubuh dari Anggita Putri. Hal demikian juga dirasakan oleh Anggita. Saat itu, Lukman Hakim memberikan sejumlah materi untuk membayar persetubuhan yang dilakukan mereka berdua. Dalam pertemuan yang ketiga kalinya dengan Anggita Putri, Lukman Hakim mengaku bahwa dirinya pada saat itu benar-benar udah gak bisa menahan gejolak birahi yang ada di dalam dirinya. Lukman Hakim kemudian mengirimkan pesan kepada Anggita dan mulai melakukan transaksi persetubuhan intim itu dengan dirinya. Lukman Hakim kemudian menjanjikan sejumlah uang yang cukup besar setelah melakukan pekerjaannya. Kesepakatan itu kemudian disetujui oleh Anggita dan selanjutnya menyuruh Lukman Hakim untuk segera pergi ke kamar indekos tempat tinggalnya. Setelah sampai di depan pintu kamar Anggita, Lukman Hakim disambut dengan hangat oleh gadis yang berusia sekitar 20 tahun itu. Anggita Putri kemudian mulai melakukan siasat wanita di atas ranjang kasur. Saat itu, Anggita benar-benar sangat menggoda. Dirinya melepas satu demi persatu pakaian yang ada di dalam tubuhnya, hingga gak akan ada yang melewatkan dirinya untuk menikmati kemolekan tubuhnya pada saat itu. Sekitar beberapa menit selanjutnya, tugas dari Anggita Putri selesai dalam memuaskan nafsu pelanggannya. Pada saat itu Anggita meminta bayaran atas kesepakatan yang udah dijanjikan. Namun Lukman Hakim malah mengeluarkan sejumlah uang yang gak sama nominalnya dengan apa yang disetujui oleh Anggita Putri. Saat itu, pria yang berusia sekitar 38 tahun tersebut mengeluarkan uang senilai Rp50.000 dan hal itu memancing kemarahan dari Anggita Putri. Anggita Putri memarahi pria itu. Dirinya bahkan sampai berteriak hingga keras, memaki, dan mengeluarkan kata-kata yang gak pantas. Saat itu Anggita menghina Lukman Hakim sebagai orang yang miskin gak tahu diri dan seorang penipu. Mendengar kata-kata yang gak pantas dari Anggita, nafsu birahi dari Lukman Hakim berubah menjadi emosi yang memuncak tinggi. Dia kemudian menghantam kepala Anggita Putri secara membabi buta. Saat itu juga, Lukman membekap mulut Anggita Putri menggunakan bantal agar gak bisa melakukan perlawanan terhadapnya. Pikiran dari Lukman Hakim udah gak karuan. Terlebih dirinya udah terpengaruh oleh minuman beralkohol. Lukman Hakim ternyata sedang berada di luar batas dari seorang manusia itu sendiri. Saat itu, dia juga merasa takut atas aksi yang udah Lukman lakukan terhadap korban akan ketahuan oleh penghuni indekos yang lain. Lukman Hakim kemudian memutuskan
untuk cepat-cepat menghabisi Anggita Putri dengan cara yang paling gila dan yang gak pernah dibayangkan sebelumnya. Menurut keterangan, pelaku yang bernama Lukman Hakim tersebut akhirnya tertangkap dan divonis 20 tahun kurungan penjara atas perbuatan yang dia lakukan terhadap Anggita Putri. Kejadian mengerikan itu sangat memilukan dan membuat AA merasa kasihan terhadap korban. Terlebih lagi kekejaman yang terjadi tersebut terjadi setelah korban memberikan keseluruhan tubuhnya untuk pelaku. Dan semoga hal ini juga bisa menjadi pelajaran kepada para perempuan yang masih bekerja di tempat yang sama dengan Anggita Putri, bahwa resiko kejahatan selalu berada di belakang mereka. Dan gak bisa dipungkiri ya lur, seorang manusia akan diambil nyawanya sesuai dengan apa yang selalu diperbuatnya selama hidupnya. Tapi kalau menurut kalian gimana nih lur tentang kasus ini? Coba komentar di bawah ya.